Hingga dalam potret yang diunggah itu, keduanya bergantian memeluk dan menggendong baby Mochi. Setelah sekian lama menetap di Singapura dan Jepang, Syahrini akhirnya pulang kampung ke Indonesia bersama sang suami Reno Barak dan buah hati mereka yang biasa disapa Baby Mochi. Apalagi sang buah hati adalah untuk pertama kalinya pulang ke Indonesia. Ya, pasangan ini mendarat di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2025 kemarin dengan penuh kemewahan menggunakan private jet. Momen kepulangan mereka pun dibagikan langsung oleh Syahrini lewat unggahan media sosial pribadinya. Dalam potret dan video yang dibagikan, tampak kebahagiaan keluarga kecil ini selama penerbangan. Bahkan Syahrini dan Reno Barak pun seakan tak bisa lepas dari si kecil baby Mochi. Hingga dalam potret yang diunggah itu, keduanya bergantian memeluk dan menggendong baby Mochi. Pak RB juga katanya pulang kampung. Biasalah Pak RB memanjakan istrinya. Alhamdulillah semua dipersiapkan dengan seksama lah sebelum kita jalan gitu. Lancar alhamdulillah. Inces kan emang story-nya tuh kan kayak gitu ya. Especially saat Inces punya media sosial. Seperti itu gayanya. Semua diposting. Terlebih sekarang mungkin sudah ada perubahan yang signifikan. Secara dia sekarang seorang ibu dan ada anak, itu dia sudah berjanji tidak mau memposting anaknya, tidak mau yang privacy dia yang rumah tangga dia tidak mau terlalu diperlihatkan, tetapi kegiatan-kegiatan dia di luar dia pasti jalan-jalan. Beliau akan posting gitu. Itu kan memang udah gayanya Inces. Kehidupan sehari-hari yang private life tuh memang dari semenjak nikah memang aku tidak terlalu banyak terbuka kepada publik gitu. Aku menjaga privasi suami. Kepulangan Syahrini ke Indonesia menggunakan jet pribadi rupanya lagi-lagi jadi sorotan. Tak sedikit netizen yang menyebut sang princess terlalu pamer dan dinilai mencari sensasi. Tak berhenti di situ, momen Syahrini turun dari pesawat dengan dipayungi oleh petugas bandara juga tak kalah menuai cibiran. Warganet menyebutnya lebay dan berlebihan. Tak hanya soal gaya hidup glamor, baby Mochi pun ikut jadi sorotan. Foto-foto yang dibagikan Syahrini di media sosial selalu menampilkan sang buah hati dengan wajah tertutup. Hal ini mengundang nyinyiran netizen yang mempertanyakan kenapa harus ditutup-tutupi jika tetap dipamerkan ke publik? Dibilang apa tadi pamer ya, itu tergantung sudut pandang. Kalau mau melihat dari sudut itu ya monggo. Balik lagi aja, kalau aku ada salah satu artis gitu, ih Masya Allah lucu, aku nanti mau gitu. Kalau aku tuh gitu. Ya mungkin ada juga beberapa yang seperti itu melihat kita, alhamdulillah. Dan ada yang mungkin merasa itu adalah pamer atau apa, mangga. Kembali lagi silahkan aja penilaian masing-masing, itu kan aku nggak bisa kontrol. Tapi sekarang ini banyak juga ya yang seperti itu, banyak sekali orang yang lahiran menutupi wajah anaknya kan, nanti baru udah besar baru boleh deh. Itu kayaknya hal yang wajar dilakukan oleh orang tua baru. Itu alhamdulillah gitu kan, pujian dari hanya untuk Allah. Teteh cantik hanya mungkin pemberian dari Allah ya, seperti itu aja. Insya Allah mudah-mudahan cantik segala-galanya. Cantik. Bukan tanpa alasan, kepulangan Syahrini ke Indonesia kali ini bertepatan dengan momen spesial dalam hidupnya.
Tanggal 1 Agustus 2025 hari ini, Syahrini berulang tahun. Dan sang buah hati, Baby Mochi juga berulang tahun untuk yang pertama. Selain itu, keponakannya si kembar Raja Ratu, anak dari sang adik, juga berulang tahun. Ya, untuk pertama kalinya Baby Mochi menginjakan kaki di Indonesia. Dan Syahrini ingin menjadikan momen istimewa ini sebagai perayaan ulang tahun yang penuh kehangatan antara ibu dan anak, sekaligus sebagai simbol kebahagiaan baru dalam hidup sang princess. Dan yang paling membahagiakan bagi Syahrini tahun ini bukan lagi kemewahan ataupun sorotan, melainkan karena kini ia sudah menjadi seorang ibu, peran yang paling mulia dan membanggakan baginya. Mudik. Kembali ke ibu kota, ya kan? Sama Bu Hajah. Oke. Jindang. Coba Mami buka ini. Jindang. Hello Jakarta. Tuh. Wow. Karena bertepatan memang deket-deket banget harinya. Raja Ratu ulang tahunnya tanggal 31, Inces tanggal 1. Nih sekarang bareng nih sama anaknya sendiri. Jadi Masya Allah bakal ngerayain bareng. Pipinya tumpong gitu, merah-merah gitu. Ya Allah Mochi aku gituin, aku panggil dia Baby Mochi. Sekarang prioritas utama adalah keluarga, sebagai seorang istri aja. Kalau dikasih keturunan sama Allah, itu yang diprioritaskan. Yang begini-begini menjadi nomor 2. Urusan dunia-dunia gini menjadi nomor 2. Sekarang malah aku prioritasnya suami, ibadah, dan ingin akhiratnya aku perbaiki pelan-pelan ya. Masya Allah, ya Allah, alhamdulillah, Masya Allah. Karunia dari Allah, rezeki dari Allah, semoga Teteh Syahrini dikarunia anak ini, mudah-mudahan bisa membawanya, bisa mendidiknya gitu ya, insya Allah menyayangi, mendidik, mudah-mudahan lebih gimana ya, lebih menjadi ibu yang baik nantinya ya Maya. Selain Syahrini yang kembali dinyinyiri netizen, ada yang lebih parah lagi sampai membuli dan memfitnah menimpa Ruben Onsu, yakni putrinya sendiri. Kemarin ditemani kuasa hukumnya Minola Sebayang, Ruben akhirnya resmi mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan seorang haters yang dinilai telah melampaui batas atas unggahannya. Haters dengan nama akun @vina.ran tersebut dituding membuli dan menyebarkan ujaran kebencian terhadap putri tercinta Ruben. Ruben menyebut bahwa tidak ada sedikit pun rasa takut maupun permintaan maaf dari pelaku. Yang akhirnya tak main-main, laporan Ruben dilayangkan dengan 3 jeratan hukum sekaligus, yaitu pasal pencemaran nama baik dan fitnah, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman hingga 8 tahun penjara. Maka inilah Ruben Onsu yang tepati janji serius melaporkan ke polisi. Sesuai yang saya upload ya, pemilik akun Vina Teran ya. Jadi hari ini saya dampingi Ruben Onsu untuk melaporkan pemilik akun ya, pemilik akun Vina.ran. Unsur pencemaran nama baik, fitnah, kebohongan, ya bullying kepada anak di bawah umur. Ini bukti laporannya. Jadi ini ada pasal berlapis ya. Jadi ada 310, 311 yaitu pencemaran nama baik dan juga fitnah. Lalu kita kaitkan dengan pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik ITE. Ya, jadi pasal 32 ini pasal yang paling berat. Ayat 1. Itu ancamannya 8 tahun. Itu ancamannya 8 tahun. Sampai ketemu di sini aja ntar kan, kalau kita kayak gitu nggak boleh. Saya pengennya ngikutin regulasi. Pokoknya saya masukin data-datanya berdasarkan yang kayak saya punya. Ya udah itu udah cukup dan langsung diterima.
gitu. Ya alhamdulillah. Sebagai orang tua, Ruben merasa tidak ada ruang untuk memaafkan. Ia menegaskan akan tetap melanjutkan proses hukum hingga tuntas. Dan sebagai seorang kakak, Bertram putra Onsu juga merasa geram dan tak terima sang adik dibuli. Ia bahkan secara tegas menyatakan bahwa pelaku harus dipenjara. Orang ini masukin ke penjara, jangan diampunin ya. Jangan lama-lama, masukin ke penjara udah. Pinta Bertrand kepada sang ayah yang ditulis dalam sebuah pesan singkat. Lalu yang jadi pertanyaan, siapa sebenarnya sosok Paulus Pinontoan yang disebut oleh akun Viraran sebagai orang kedua Sarwenda saat masih menikah dengan Ruben? Benarkah Paulus Pinontoan juga akan ikut diperiksa? Lanjut. Nanti kan polisi akan yang ngembangin. Ibu, bukan diduga lagi. Ya, nggak menyayangkan udah. Pokoknya udah sampai ketemu di pengadilan lah. Jadi dia nggak ada etikat baiknya juga kan, malah dia sengaja dia capture lagi, terus dia posting lagi, terus ya. Buat saya ya udah cukup. Kenalnya kagak, gue kagak paham. Lihat mukanya gue baru di situ. Tapi kan dia ikut-ikutan komen kan. Ya mungkin beliau akan dipanggil diminta pertanggungjawaban atas apapun yang disampaikan dalam medsos tersebut kan begitu. Ya, karena beliau sudah sempat komentar soalnya.